Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Susan di pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 2, yaitu selalu berhemat energi, dan subtema 1 tentang sumber energi. Simak ya materinya. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Energi sangat penting dalam kehidupan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan energi. Tahukah kalian apa sumber energi utama? Ya, matahari adalah sumber energi yang utama. Banyak sekali manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Matahari sebagai sumber energi utama bisa dimanfaatkan untuk mengeringkan benda yang basah, misal baju atau ikan basah. Selanjutnya, membantu proses pembuatan garam. Kemudian bisa membantu proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Dan selanjutnya, membantu pembentukan vitamin D untuk tulang di tubuh kita. Terakhir, sebagai sumber energi pembangkit listrik dengan menggunakan panel tenaga surya. Sudah paham apa sumber energi yang utama? Yaitu matahari yang bermanfaat untuk segala kehidupan. Sumber energi dibedakan menjadi dua kelompok. Sumber energi yang terbarukan dan sumber energi yang tak terbarukan. Sumber energi yang terbarukan contohnya A. Energi matahari. Energi matahari jumlahnya sangat berlimpah, dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. B. Energi panas bumi yang bersumber dari dalam perut bumi. Indonesia kaya akan energi panas bumi karena banyak gunung berapi aktif dan bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Energi angin dengan membuat kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi biomasa. Energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan tumbuhan dan hewan. Bentuk energi biomasa yang mudah ditemui adalah biogas. Terakhir, energi angin. Dengan menggunakan kincir air, Ibu ulang ya. Terakhir, energi air. Dengan menggunakan kincir air atau dapat menggunakan turbin air yang terdapat di pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, sumber energi yang tak terbarukan. Contohnya, A. Energi yang berasal dari fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batuan atau mineral. Contohnya, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. B. Energi yang berasal dari mineral alam. Mineral adalah zat kimia yang berbentuk padat dan memiliki kristal. Mineral mudah ditemukan di bumi yang disebut mineral alam. Jenis energi dan penggunaannya. 1. Energi panas. Energi panas dihasilkan oleh panas suatu benda. Contohnya, panas matahari, panas bumi, dan uap panas. 2. Energi kimia. Energi kimia adalah sebuah energi yang dihasilkan atau diperoleh dari hasil reaksi kimia. Contohnya, saat kita makan, maka dalam tubuh kita akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi untuk beraktivitas. 3. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Selain angin, air juga memiliki energi gerak. Misalnya, air terjun yang menggerakkan kincir angin. 4. Energi listrik. Energi ini paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Energi cahaya. Salah satu energi yang sangat penting. Tanpa cahaya, kita akan hidup dalam kegelapan. Tumbuhan juga memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Terakhir, energi bunyi. Energi bunyi dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut dengan menggunakan bunyi ultrasonik. Kemudian, membuat pengeras suara dengan memanfaatkan bunyi audiosonik. Untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban manusia dalam menggunakan sumber daya alam. Nah, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Contohnya, hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan kasih sayang. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, kewajiban membayar tagihan PDAM, kewajiban taat kepada orang tua. Nah, hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak sebelum menjalankan kewajiban. Jadi, kita harus memperhatikan hak dan kewajiban kita dalam menggunakan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah potensi Indonesia yang sangat besar dan beraneka ragam jenisnya. Contohnya hutan, minyak bumi, gas alam, tembaga, nikel, dan timah. Sumber daya alam tidak hanya di daratan, tetapi juga di lautan. Nah, bagaimana bangsa Indonesia memanfaatkan potensi sumber daya alam tersebut? Nah, bangsa Indonesia kaya akan hutan. Kita sudah memanfaatkan sumber daya kayu, sumber pangan, dan obat-obatan. Namun, luas hutan di Indonesia setiap tahun mengalami penurunan yang cukup besar. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya, sehingga bermanfaat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya, pemanfaatan minyak bumi sebagai sumber energi kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Pemanfaatan sumber daya laut. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas lautan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati biota laut, yaitu 8.500 spesies ikan, 5.555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Bahan bakar minyak yang berasal dari fosil, hewan, dan tumbuhan yang diolah dan diambil dari dalam tanah, jika diambil secara terus-menerus, lama-kelamaan akan habis. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, caranya pertama, menggunakan sepeda untuk aktivitas harian jika jarak kita tidak terlalu jauh. Kemudian menggunakan sepeda motor hanya untuk urusan penting saja. Nah, selanjutnya menggunakan bahan bakar minyak sesuai kondisi ekonomi. Kemudian mengembangkan bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak. Contohnya, biogas dari tumbuhan dan kotoran hewan, serta minyak buah jara sebagai pengganti solar. Nah, cukup jelaskan tentang energi alternatif. Energi alternatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang energi alternatif. Contoh energi alternatif. Matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Energi matahari dimanfaatkan manusia dan tumbuhan. Air. Selain untuk diminum, memasak, dan mencuci,
Air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Angin atau udara dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menjalankan perahu, bahkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Panas bumi atau geotermal. Panas yang berasal dari inti bumi dan dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi. Gas alam. Gas yang terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi campuran hidrokarbon diolah menjadi LPG. Gas ini dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Keuntungan energi alternatif dapat digunakan terus karena tidak akan habis. Energi yang dihasilkan sangat besar. Energi alternatif tidak mencemari lingkungan. Kerugian energi alternatif dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk memanfaatkannya. Menggunakan teknologi tinggi, dipengaruhi oleh musim. Nah teman-teman, itu adalah berbagai energi alternatif. Sampai jumpa. Nah, setelah menyimak materi tadi, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan di buku tematik halaman 14, 20, 27, dan 36. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.